Halo anak-anak ibu, tetap semangat kan di rumah? Oke, ibu semangat loh di sini untuk memberikan materi kepada kalian. Kalian juga harus semangat karena ibu yakin dan percaya kalian akan menunggu materi dari Bu Rola, ya kan? Oke, sebelum kita masuk kegiatan kita, kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi ibu akan pimpin doa dari sini, kalian semua dalam sikap berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Kita masuk ke materi atau bab pertama di bangku SMA. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggara negara. Kita masuk dulu ke subbabnya. Tadi itu bab pertama ya, nak. Ini subbabnya. Bagian A, sistem pembagian kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembagian kekuasaan, kita tahu dulu bagaimana sih sifat hakikat negara kita. Sifat hakikat negara kita itu ada 3. Yang pertama, sifat memaksa. Sifat memaksa bagaimana sih Bu? Sifat memaksa itu adalah negara memiliki kekuatan untuk memakai kekuatan fisik secara legal agar peraturan perundang-undangan ditaati. Jadi negara itu berhak melakukan kekuatan fisik agar masyarakatnya mematuhi yang namanya perundang-undangan. Kalau kalian lihat nih nak di berita, seorang polisi menembak kaki seorang pencuri. Karena apa? Berarti peraturan perundang-undangan itu tidak ditaati. Yang kedua, sifat monopoli. Negara mempunyai hak tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Jadi, negara itu mempunyai hak tunggal untuk menetapkan tujuannya bersama dari masyarakat. Maksudnya di sini, negara berhak memberikan keputusan apapun untuk yang terbaik bagi masyarakatnya. Salah satunya ini, kita diberikan negara atau negara memberikan peraturan kepada kita agar kita tetap belajar dari rumah. Untuk apa? Demi kesehatan kita semua. Sifat mencakup semua. Ini adalah bagian ketiga sifat hakikat negara kita, yaitu sifat mencakup semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi undang-undang yang diberikan di negara kita itu harus berlaku untuk semua orang, bukan pandang bulu atau bukan pandang status. Semua orang atau semua masyarakat yang berstatus sebagai warga negara Indonesia berhak atau mempunyai peraturan perundang-undangan, berhak. Sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita itu nak memiliki atau menganut yang namanya sistem pemerintahan presidensial. Makanya negara kita itu dipimpin oleh presiden kita atau seorang presiden, yaitu Bapak Jokowi Widodo. Bapak ini adalah seorang atau pemimpin di negara kita. Kita masuk ke sistem pemerintahannya. Bagaimana sih pembagian kekuasaan di Indonesia? Pembagian kekuasaan di Indonesia itu terbagi 2. Yang pertama kekuasaan horizontal dan yang kedua kekuasaan vertikal. Kekuasaan horizontal itu nak adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi dan lembaga-lembaga tertentu. Jadi Indonesia itu sudah memiliki yang namanya lembaga-lembaga tertentu. Contohnya apa? Kita masuk dulu. Kekuasaan horizontal itu terbagi 6. Yang pertama kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu apa Bu? Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan yang membuat undang-undang. Dan kekuasaan legislatif ini mempunyai undang-undang juga nak. Kekuasaan legislatif ini mempunyai undang-undang, yaitu tertulis di pasal 20 ayat 1. Jadi kekuasaan legislatif ini sudah dijalankan oleh anggota DPR. Mereka juga mempunyai undang-undang tersendiri. Yang kedua kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif ini adalah kekuasaan yang dimana mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lembaga ini dijalankan oleh
MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan mereka juga mempunyai payung hukum seperti kekuasaan legislatif tadi, yaitu tertulis di pasal 3 ayat 1. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan yang dimana mengawasi dan mengadili berjalannya kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lembaga ini dijalankan oleh siapa? Lembaga ini dijalankan oleh MA, KY, dan MK. Dan kekuasaan yudikatif ini tertulis di pasal 24 ayat 2. Keempat, kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini dijalankan oleh Bank Indonesia, lembaga Bank Indonesia. Jadi kekuasaan moneter inilah yang memiliki atau yang berhak mengeluarkan yang namanya keuangan negara, dan itu tertulis di pasal 23 ayat D. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif ini adalah kekuasaan yang dijalankan oleh BPK atau lembaga BPK. Lembaga BPK bukan bakso pakai kuah, tapi Badan Penyelenggara Keuangan atau Badan Pengatur Keuangan. Itu tugasnya memeriksa bagaimana sih keuangan negara kita. Itu adalah kekuasaan eksaminatif. Dan yang keenam, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan yang dimana menjalankan undang-undang. Lembaga ini dijalankan oleh siapa? Lembaga ini dijalankan oleh presiden. Dan lembaga ini juga mempunyai undang-undang tertulis di pasal 20 ayat 1. Jadi kekuasaan horizontal itu ada 6. Yang pertama tadi kekuasaan legislatif, yaitu anggota DPR. Yang kedua kekuasaan konstitutif, yaitu MPR atau mengubah dan menjalankan undang-undang. Yang ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu mengawasi berjalannya undang-undang, yang menjalankannya MA, MK, dan KY. Yang keempat adalah kekuasaan moneter, di sana dijalankan oleh Bank Indonesia. Dan yang kelima kekuasaan eksaminatif, di sana dijalankan oleh BPK, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden. Kita masuk ke kekuasaan vertikal. Kekuasaan vertikal adalah suatu bentuk pembagian kekuasaan berdasar dari tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan yang ada. Jadi, kekuasaan vertikal ini bisa dikatakan seperti otonomi daerah. Jadi, kekuasaan vertikal ini dia sudah diberikan langsung wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Seperti contohnya ini kekuasaan vertikal ini seperti kita ini kan Kota Madia, Tanjung Balai. Kita ini dipimpin oleh wali kota. Inilah maksud dari kekuasaan pemerintah, kekuasaan vertikal. Jadi presiden kita sudah memberikan wewenang kepada wali kota. Jadi wali kota itu berhak memberikan yang namanya peraturan kepada wilayahnya, seperti di Tanjung Balai. Itulah maksud dari kekuasaan vertikal. Bisa dikatakan kekuasaan horizontal lebih luas, sedangkan kekuasaan vertikal sempit. Kekuasaan horizontal itu mencakup semua wilayah yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau kekuasaan vertikal dia menyempit, itu hanya diberikan kepada kepada wilayah-wilayah tertentu. Contohnya itu seperti tadi Tanjung Balai. Tanjung Balai sudah dipimpin oleh wali kota. Dan yang kedua seperti Kabupaten Asahan. Kabupaten Asahan itu dipimpin oleh bupati. Itulah maksud dari kekuasaan vertikal. Tadi kan kalau kekuasaan horizontal di sana sudah ada presiden, di sana sudah ada MA, KY, dan di sana sudah ada yang namanya anggota DPR. Jadi jelas perbedaan kekuasaan vertikal dan perbedaan kekuasaan horizontal. Sekian pertemuan kita hari ini. Simak bagus-bagus materi yang Ibu berikan kepada kalian. Setelah ini Ibu akan berikan kuis. Jadi untuk materi hari ini selesai Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan mari kita sama-sama berdoa agar pandemik ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka langsung di sekolah kita ini. Sampai di sini pertemuan kita hari-hari ini dan materi kita. Selamat sehat.